حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرحمهما بابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Pengampun yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita insyaallah dapat melaksanakan salat mudah-mudahan selalu tercurah kepada wanita kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sejak memulai mencari pemuda yang hebat itu siapa? Allah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam KPPI pemuda orang muda laki-laki, remaja atau termuda. Muda bisa dilihat dari dua hal, dari sisi usia dan karakteristik. Jadi usia pemuda itu bisa dilihat dari fisik maupun psikis. International Young Year yang dilaksanakan tahun 1985 menyebutkan bahwa pemuda itu berusia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Beberapa waktu lalu memang ada berita hoax yang menyebutkan bahwa WHO menyebut pemuda itu sampai usia 65 tahun. Ternyata itu 20 tahun. Hadirin jamaah yang berbahagia, dari sisi psikis pemuda itu memiliki karakter dinamis. Dia bergejolak, dia punya optimisme yang tinggi, tetapi emosinya tidak stabil biasanya. Itulah pemuda. Sementara dalam RUU kepemudaan sekarang sudah menjadi undang-undang bahwa pemuda itu berusia 18 sampai dengan 35 tahun. Hadirin usia masih muda, di bawah 35 tahun, sudah lewat remaja. Itulah usia yang sangat luar biasa. Itulah usia yang akan menentukan masa depan umat. Itulah usia yang akan menentukan masa depan bangsa. Jadi kalau mau melihat bagaimana perkembangan Islam, bagaimana keislaman generasi kita, lihat anak muda. Anak mudanya soleh solehah, maka insya Allah masa depan kita akan sangat baik dan akan sangat mulia. Hadirin jemaah yang berbahagia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
disebutkan bahwa pembangunan kepemudaan itu memiliki tujuan pertama mewujudkan pemuda yang beriman. Jadi kalau lihat undang-undang memang Indonesia itu ideal sekali selalu diawali dengan beriman. Bukan untuk menciptakan pemuda pinter, enggak, tapi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeluhuran, kebangsaan berdasarkan Pancasila dalam kerangka NKRI. Itu pemuda. Bahkan hebatnya pemuda zaman dulu terutama ya, bahwa cikal bakal kemerdekaan Indonesia itu adalah diawali dengan gerakan-gerakan pemuda yang dilakukan di tahun 1920-an. Jadi Bung Karno ketika itu kira-kira masih sangat usia pemuda. Jadi perubahan-perubahan besar itu memang umumnya adalah dilakukan oleh para pemuda. Jadi tergantung bagaimana pemudanya itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pemuda juga adalah tulang punggung pembangunan kita. Setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia harus diisi dengan kemerdekaan itu, dengan kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan. Dan ini sangat bergantung kepada SDM pemudanya. Apakah pemudanya memiliki 3L? Almarhum Para ahli Bapak disebut literasi bahasa, literasi data, dan literasi teknologi. Literasi bahasanya apakah bagus, literasi datanya bagus, dan literasi teknologi. Guru Ibtidaiyah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu dalam membangun bangsa, menurut para ahli, pemuda itu memiliki banyak peran. Dia merupakan agen-agen. Yang pertama agen perubahan. Jadi kalau mau berubah ya anak mudanya yang kita siapkan. Yang kedua agen pembangunan, agen pembaharuan, agen pendidikan, agen semangat juang yang tinggi. Itu semua tergantung kepada para pemuda kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Begitupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini sabda Rasulullah SAW, aku pesankan agar kalian berbuat baik kepada para pemuda, karena sebenarnya hati mereka itu lembut. Allah telah mengutus aku dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Lalu para pemuda bergabung memberikan dukungan kepadaku, sementara para orang tua menentangku. Jadi di masa Rasulullah berdakwah itu justru yang memang menerima Islam awal-awal itu umumnya para pemuda. Bahkan paman Nabi sendiri yang dicintai belum sempat masuk Islam, karena memang bukan pemuda lagi. Begitu juga Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pemuda. Dan seorang alim tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah melainkan di masa muda. Maka ada pepatah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Maka artinya apa? Memang tugas yang lebih tua atau yang lebih senior, bagaimana kita itu menyiapkan generasi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam Islam pemuda itu karakternya bagus-bagus. Di antaranya Islam menyebutkan ada beberapa keutamaan. Ciri-ciri pemuda biasanya berani. Yang kedua, pemuda itu ada di dalam Al-Quran kata tentang pemuda. Pemuda itu pemuda yang beriman dicintai lebih oleh Allah. Kalau yang tidak muda lagi dicintai juga, tetapi lebih dicintai lagi oleh anak muda. Pemuda banyak yang menjadi pengikut Rasulullah. Pemuda yang mengalahkan nafsunya ini dapat pujian dari Allah. Ya. Ada pertanyaan, dipakai apa untuk masa mudamu itu? Masa mudamu untuk apa? Ada anjuran Rasul tentang masa muda. Ada tentang pemuda yang sabar menghadapi membenci.
ada pemuda yang rela berkorban. Nabi diangkat kebanyakan usia remaja. Ini Nabi dalam sejarahnya, pemuda yang sabar ketika dizolimi, pemuda yang beramal saleh dicintai oleh Allah, pemuda yang rajin bekerja disayangi oleh Allah. Ini banyak sekali ketika bicara pemuda itu dianggap luar biasa. Tapi kalau bukan muda lagi ya biasa saja. Ya memang sudah kewajibannya misalnya kalau dari muda dia rajin, dari muda dia cekatan, dari muda dia berjuang, maka itu luar biasa adalah masa depan bangsa kita, masa depan masyarakat kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam Al-Quran istilah pemuda itu ada beberapa istilah. Ada kata fata, ada kata fityah, ada kata fata dan ada kata fityah. Dan diantara yang sangat dikenal ayat yang berhubungan dengan pemuda adalah ungkapan daripada Luqman. Luqman ini dikenal sebagai figur contoh bapak yang sangat luar biasa mendidik anaknya, sehingga diabadikan yang tadi dibacakan, wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi Luqman ini ketika mendidik anaknya ini, yang pertama dipesankan kepada anaknya adalah jangan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita didik anak kita adalah agama. Jadi jangan yang lain. Yang kedua, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang kedua, tanamkan kepada anak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu. Jadi jangan diajarkan yang macam-macam dulu, gitu ya. Selanjutnya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min kharddatin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Selanjutnya kata Luqman, anakku, sekecil apapun kesalahan Allah melihat. Jadi itu yang ditanamkan. Jadi sekecil apapun kesalahan Allah melihat. Mungkin bapak tidak melihat, tetapi Allah akan senantiasa melihat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Anakku, dirikanlah salat. Baru salat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang baik. Wanha 'anil munkar, jaga yang munkar. Wasbir 'ala ma asabak, sabar dari musibah-musibah. Inna dzalika min hazmil umur. Wala tusair khaddaka linnas. Selanjutnya, jangan engkau sombong kepada manusia. Gitu. Itu diantara pesan-pesan Luqman, bagaimana Luqman itu mendidik generasi muda agar kemudian generasi muda itu memang menjadi generasi yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam sejarah Islam minimal ada 11 pemuda yang luar biasa ya, yang dalam perjuangannya. Yang pertama misalnya Usamah bin Zaid, itu 18 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Al-Arqam bin Abil Arqam 16 tahun. Zubair bin Awam 15 tahun. Zaid bin Thabit 13 tahun. Ada yang paling terkenal misalnya Umar bin Abdul Aziz, menjadi khalifah di usia 35 tahun. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang memerintah hanya 3 tahun. Tidak nambah, tidak lebih 3 tahun, tetapi mampu menciptakan negara yang makmur, sehingga di masa itu zakat penuh. Jadi di masa itu zakat luber kebanyakan, dan di masa itu kesulitan mencari orang miskin yang mau menerima zakat. Sungguh luar biasa. Itu kenapa terjadi? Karena memang pemuda yang sangat luar biasa, pemuda yang dididik dengan yang sangat luar biasa, pendidikan pemuda yang sesuai dengan Islam, dengan syariat Islam, dengan ketentuan Islam, dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
tentu pemuda yang sangat luar biasa ini yang kita idamkan, yang kita harapkan, dan itu semua sangat bergantung kepada bagaimana kita mendidik para pemuda. Misalnya pemuda yang kita idamkan ini pendidikannya mumpuni, jangan sampai baru sekolah menengah udah berhenti. Nah, itu pemuda. Misalnya yang kedua, karirnya hebat, tahtanya gemilang, pemuda idaman wajahnya mencerahkan. Ya, kemudian bagaimana dia beribadahnya bagus. Itu harapan-harapan kita sebagai generasi yang sudah tidak muda lagi kepada para pemuda. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita niatkan dari sekarang, mudah-mudahan kita semua ya, tidak ada kata terlambat. Kita semua nih anak-anak muda yang sangat kita harapkan ini. Mari kita bersama-sama mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang kita perhatikan anak muda untuk pendidikan masa depan yang lebih baik. Pendidikan agama diutamakan, kemudian pendidikan-pendidikan yang lainnya, agar kelak pemuda itu membanggakan, dan kelak mereka akan menjadi syafaat, akan menjadi doa, akan menjadi jariah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bil ihsani wa amrati wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu annallaha ta'ala qad wa'ada man ittaqa bidukhulil jannah wa ta'ala liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabatul karamatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatul islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur